Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang pengisian rencana hasil kerja atau RHK melalui PMM. Langkah yang pertama adalah membuka PMM dengan domain guru.kemdikbud.go.id. Nah, sekarang kita buka PMM. Nah, setelah terbuka, di sini ada menu pengelolaan kinerja. Nah, ini yang akan kita buka. Kemudian tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada menu pengelolaan kinerja kepala sekolah. Jadi di beranda ini di bawahnya ada pengelolaan kinerja Anda. Ini pengelolaan kinerja kepala sekolah atau kita sebagai kepala sekolah. Ini kita klik saja, nanti munculnya seperti ini. Untuk Bapak Ibu yang belum pernah mengisi, ini nanti pada menu lanjutkan ini tertulis di sini adalah mulai, ya. Karena saya sudah pernah mengisi, jadi tulisannya sudah berubah menjadi lanjutkan. Jadi saya coba untuk mengulas kembali apa yang sudah saya rencanakan melalui kinerja kepala sekolah pada jangka waktu 6 bulan atau periode Januari sampai dengan Juni 2024. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk praktik kinerja. Ada 8 praktik kinerja. Ini memilih salah satu. Nah, pada tahun 2024 ini, periode Januari-Juni, saya memilih satu indikator yang fokus akan ditingkatkan pada semester pertama di tahun 2024. Saya memilih aktivitas kegiatan komunitas belajar. Jadi saya memilih salah satu indikator, yakni aktivitas kegiatan komunitas belajar, dengan indikator upaya mempresentasikan arahan untuk memotivasi guru aktif terlibat kegiatan komunitas belajar untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dan ini satu saja yang dipilih, ya. Selanjutnya masuk pada pengembangan kompetensi. Ini kita klik saja. Masuk pada perencanaan untuk 6 bulan dengan total poin 32 poin. Jadi berdasarkan peraturan yang berlaku, Bapak Ibu diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jadi di mana atasan di sini adalah kepala dinas. Yang kedua, jika kurang, silakan didiskusikan dengan atasan Anda, dengan atasan Bapak Ibu. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Jadi ini tidak mempengaruhi ketika poin 32 ini lebih yang kita peroleh dalam satu semester. Sehingga untuk 32 poin, jika lebih, ini saya sudah merencanakan 142 poin, maka ini kelebihannya tidak dihitung pada periode selanjutnya. Yang ketiga, pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Jadi tidak sama poin yang tertera. Jadi di sini ada 128, 36, 12, 8, 24. Ini maksud dari pernyataan yang ketiga. Jadi pilihan RHK memiliki poin yang berbeda. Jadi itu, ya. Nah, untuk RHK yang pertama, saya mengambil salah satu indikator, yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak dan pelatihan manajerial kepala sekolah. Ini total poinnya adalah 128. Jadi jika saya mengambil satu saja, ini sudah lebih 32 poin. Jadi satu saja sudah cukup. Namun saya menambah 2
RHK karena ini nanti tidak diperhitungkan ketika saya membuat. Memang rencana untuk pembuatan konten ini memang dalam satu semester ada yang dihasilkan dalam bentuk konten, kemudian untuk sertifikat topik itu juga ada yang akan nanti dihasilkan selama 6 bulan. Sehubungan dengan sertifikat topik ini adalah hasil dari PMM, maka di Januari ini saya sudah memiliki 2 sertifikat dan itu kemungkinan tidak dapat dihitung, sehingga saya harus berusaha untuk mencari satu sertifikat topik lagi dan membuat satu kegiatan melalui PMM di pelatihan mandiri. Nah, RHK yang kedua, meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir melalui penyusunan kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Jadi yang dapat dibagikan kepada guru itu konten yang dibuat melalui YouTube, kemudian kita terbitkan melalui PMM. Jadi ini satu kegiatan, ini sudah pasti saya akan buat selama 6 bulan berjalan ke depan. Jadi ini total poinnya adalah 6. Dan di sini banyak poin yang kita pilih sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak boleh memaksakan ketika ada indikator yang kita inginkan namun kita tidak dapat menjalankannya, maka ini akibatnya akan fatal pada akhir semester. Nanti Bapak Ibu sendiri yang akan bingung di mana mendapatkan bukti dukungnya. Untuk yang ketiga, RHK tentang meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta pelatihan mandiri sesuai metode kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Ini total poin 8. Bukti dukungnya sertifikat topik. Jadi sertifikat topik ini sudah pasti saya sudah jelaskan bahwa saya akan memaksimalkan 1 sertifikat untuk 6 bulan ke depan di PMM. Nah, ketika ini sudah selesai, maka kita lanjut ke perilaku kerja. Jadi saya ada 3 RHK. Nanti di sini akan berkembang ketika di rangkuman itu akan menjadi total 11 indikator RHK. Karena sebagai kepala sekolah ada 8 RHK yang menjadi acuan sebagai kepala sekolah dan bukti dukungnya memang sudah tersedia di sekolah, tinggal bagaimana kita mendokumentasikannya. Nah, kita sekarang masuk ke perilaku. Aspek yang pertama adalah berorientasi terhadap pelayanan atau berorientasi pelayanan. Ini ada indikator tersendiri ya. Jadi saya memilih melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerja. Jadi ini ada 3 indikator di sini. Saya memilih salah satu saja. Kemudian bagaimana saya akan menerapkan perilaku tersebut? Ini ada juga pilihan disesuaikan, melakukan perbaikan terus-menerus. Jadi memperbaiki kualitas layanan secara terus-menerus. Jadi ini satu pilihan perwujudan perilaku. Nah, perilaku yang kedua, aspek akuntabel. Pada aspek akuntabel ini saya memilih memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif dan efisien. Nah, untuk mewujudkan perilaku atau menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari, saya memilih memanfaatkan fasilitas satuan pendidikan sesuai dengan peruntukannya. Jadi disesuaikan apa yang nanti akan dilakukan dengan indikator perilaku. Demikian seterusnya pada aspek kompeten, harmonis, dan loyal, adaptif, serta kolaboratif. Ini nanti disesuaikan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu akan lakukan pada kegiatan perencanaan ini. Nah, sekarang kita masuk ke rangkuman. Jika ini sudah selesai semua diisi, kita ke rangkuman. Nanti seperti yang saya sampaikan akan ketambahan menjadi 11 RHK utama. Jadi hasil kerja utama ini nanti munculnya di sini ada 11 karena memang tugas pokok kepala sekolah itu dokumentasi atau bukti dukung yang
tersedia, itu memang tinggal membuat pendokumentasiannya, kita upload ke sistem SKP yang kita isi melalui PMM ini. Nah, untuk bukti dukung yang pertama, ini indikator yang paling pertama kita pilih ya. Jadi meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah melalui observasi yang berfokus pada aktivitas kegiatan komunitas belajar. Jadi bukti dukungnya adalah hasil penilaian atau observasi kinerja kepala sekolah. Ini bisa jadi dari pengawas atau bisa jadi dari guru yang ada di sekolah. Di targetnya 100%. Nanti untuk cek panduan, nanti silakan dicek di panduan ini seperti apa hasil penilaian observasi kinerja kepala sekolah. Yang berikut, rencana hasil kerja meningkatnya kinerja satuan pendidikan. Ini yang sudah dibacakan tadi dengan total poin 128. Ini bukti dukungnya adalah sertifikat. Ini sertifikat guru penggerak. Berhubung saya saat ini sedang mengikuti program guru penggerak rekognisi dengan jumlah satu kegiatan dan poinnya adalah 128. Jika Bapak Ibu tidak sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, maka tidak perlu mengambil indikator RHK ini ya. Silakan memilih yang lain. Kemudian yang berikut, yang ketiga, meningkatkan kinerja satuan pendidikan. Ini membuat konten unggulan ya yang terbit di PMM. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan membuat satu konten unggulan untuk diterbitkan melalui PMM, dan ini saya akan membuatnya dalam waktu 6 bulan ke depan. Yang keempat adalah sertifikat PMM ya, meningkatkan kinerja satuan pendidikan atau kepala sekolah melalui pelatihan mandiri ya, pelatihan mandiri PMM. Jadi saya berencana untuk mendapatkan satu sertifikat topik di PMM, yang sebetulnya saya sudah memiliki 2 topik sertifikat di Januari ini, tetapi karena masih tahap perencanaan, saya belum dapat menginput bukti sertifikat karena memang sertifikatnya sudah keluar lebih dulu. Jadi seperti itu. Jadi itu tidak dapat dipakai. Yang berikut, RHK yang kelima, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini memang sudah ada di sekolah kita, atau pada awal tahun ajaran itu kita membuat satu dokumen KOSP ya, sesuai dengan rencana yang akan kita lakukan. Bisa jadi kita menggunakan kurikulum Merdeka, namun pada tahun ajaran baru ini kita diwajibkan semua sudah menggunakan KOSP kurikulum Merdeka. Yang keenam, perencanaan satuan pendidikan berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Jadi dokumen perencanaan satuan pendidikan ini didapat dari hasil analisis rapot pendidikan melalui PBD, perencanaan berbasis data. Jadi kita buat satu perencanaan menggunakan analisis rapot pendidikan, apa yang akan kita lakukan. Nanti ini perspektifnya ke anggaran ya. Dokumen perencanaan satuan pendidikan. Jadi semua kita susun melalui rencana kerja tahunan, rencana pembiayaan, melalui bantuan operasional sekolah. Nah, jadi analisis dari rapot pendidikan yang kita gunakan. Jadi ini adalah bukti dukung perencanaan yang hasil dari analisis rapot pendidikan. Nah, demikian juga dengan laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Ini merupakan dokumen laporan satuan pendidikan berupa realisasi penggunaan anggaran yang dianalisis menggunakan rapot pendidikan melalui perencanaan berbasis data. Ini juga perspektifnya adalah anggaran. Kemudian yang berikut, hasil penilaian observasi kinerja guru. Nah, ini sebagai kepala sekolah setiap tahun itu melaksanakan penilaian kinerja guru. Jadi hasilnya yang dibuat sebagai bukti dukung dari RHK pada poin 8 yang sudah direncanakan. Selanjutnya RHK yang ke-9, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru. Jadi rekapitulasi bukti dukung pengembangan kompetensi guru berupa sertifikat yang diperoleh guru. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan apa yang sudah direncanakan atau RHK yang dibuat oleh guru pada pengelolaan kinerja di PMM,
sesuai dengan rencana yang akan dilaksanakan 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Yang ke-10, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi ini berupa daftar hadir guru ya, rangkuman daftar hadir guru atau rekapitulasi kehadiran guru selama 6 bulan atau 1 tahun. Jadi kalau dokumentasinya diminta 6 bulan, kita siapkan yang Januari sampai Juni dan selanjutnya Juli sampai Desember. Yang terakhir, terkelolanya penugasan guru. Jadi ini bukti dukungnya berupa surat penugasan atau SK pembagian tugas. Jadi inilah bukti dari RHK yang nanti akan dibuat oleh kepala sekolah selama 1 semester. Kemudian untuk perilaku kerja, ini saya sudah jelaskan di awal, ini tinggal rangkumannya saja. Nah, nanti Bapak Ibu silakan baca kembali. Ketika masih ada yang ingin diubah, silakan klik menu ubah, dan ketika sudah selesai maka silakan diklik menu kumpulkan. Nah, untuk menu kumpulkan ini nanti otomatis disetujui ya, jadi mau ditunggu tahapan berikutnya. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik kumpulkan, maka kemungkinan untuk rencana itu sudah tidak bisa diubah lagi. Maka Bapak Ibu silakan menunggu dulu perencanaan yang dibuat oleh guru dan disesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu kepala sekolah rencanakan pada PMM atau pengelolaan kinerja yang disusun oleh kepala sekolah, sehingga nanti akan sinkron. Ketika Bapak Ibu tidak menunggu itu, maka kemungkinan apa yang dihasilkan oleh guru itu nanti tidak sinkron dengan apa yang direncanakan oleh kepala sekolah. Mungkin hanya demikian yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah. Ketika mengklik kumpulkan, maka pastikan dulu semua pengelolaan kinerja yang dilakukan oleh guru itu sudah diajukan. Jadi kembali ke pengajuan guru. Jadi ini apabila sudah disetujui semua, maka kita lihat sinkronisasinya antara RHK kepala sekolah dan RHK guru. Kita pastikan bahwa semua sudah sesuai, maka kita tinggal mengklik kumpulkan. Nah, ketika masih ada yang perlu, jangan buru-buru untuk mengklik kumpulkan, namun dicek ulang pada menu cek ulang, sehingga kita tidak kesulitan untuk mencari bukti dukung yang sedianya sudah kita rencanakan pada bulan Januari ini. Nah, demikian apa yang sudah saya paparkan ini, semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Dan jika ada pertanyaan, silakan masuk pada kolom komentar. Berikanlah pertanyaan yang baik, seolah bisa dimaksimalkan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.